Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam koneksi antar materi dari modul 1.4 dengan materi budaya positif. Pada koneksi antar materi kali ini, kita diminta untuk memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dan diharapkan dapat menyusun langkah serta strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya, Erma Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Mbati Alit, Jepara. Pada modul 1.4 ini, kita disajikan banyak sekali pengetahuan serta pemahaman baru. Di antaranya adalah ada disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian, pada koneksi antar materi pada modul ini, kita akan membahas hubungan serta relasi antara refleksi filosofis pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dan budaya positif. Filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga pendidikan sendiri itu bersifat dinamis, bukan statis. Selanjutnya, kaitan nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru seyogyanya harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Sebagai guru penggerak, kita diharapkan memiliki nilai, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan juga reflektif. Selain itu, guru penggerak juga harus memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi diperlukan guna mewujudkan suatu perubahan. Visi akan dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan Bagja. Bagja sendiri terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang didukung dengan nilai dan peran guru serta diterapkan dengan visi yang terjabarkan dalam Bagja akan melahirkan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuatu yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada koneksi antar materi ini, kita dipertegas kembali mengenai sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Beberapa konsep inti yang telah saya pelajari di sini adalah tentang disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Disiplin positif, sebuah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuannya di sini mengacu pada prinsip atau nilai yang dianut seseorang. Kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini terdapat 5, diantaranya adalah 1. Pemberi hukuman, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Posisi sebagai teman, 4. Posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar contohnya adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Dan budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, di antaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kemudian, adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya tentu saja iya. Banyak hal yang sebelumnya saya pikir saya telah melakukan hal yang tepat, ternyata
apa yang saya lakukan masih belum benar. Salah satu contohnya adalah posisi kontrol. Saya berada di posisi kontrol yang mana ya? Setelah saya pelajari kembali, tanpa saya sadari ternyata saya pernah berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Meskipun seiring berjalannya waktu, saya berada pada posisi teman dan pemantau, namun tidak saya pungkiri bahwa saya masih menempatkan diri sebagai si pembuat rasa bersalah. Semoga setelah ini saya bisa berada di posisi manajer. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Awalnya, saya berpikir upaya menegakkan disiplin salah satunya adalah dengan hukuman, yang tujuan utamanya adalah memberikan efek jera. Namun ternyata tidak semua murid dapat menerima hal tersebut. Kemudian, saya menjadi lebih bisa untuk mengontrol emosi ketika menghadapi murid yang melakukan tindakan indisipliner. Saya mulai melihat segala sesuatunya dalam dua kacamata dan dua sudut pandang, sehingga berusaha mengubah perilaku negatif tersebut menjadi budaya yang lebih positif. Kemudian, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman saya adalah saat melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Ada kalanya tindakan yang saya ambil berbenturan dengan guru yang kaku, yang seringnya menganggap bahwa posisi penghukum adalah cara yang paling tepat untuk membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya masih memerlukan pendekatan atau cara khusus untuk mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Kemudian, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Jawabannya, perasaan saya awalnya tentu saja kecewa. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai manajer dan juga mempraktikkan langsung apa itu segitiga restitusi. Karena dengan memposisikan diri sebagai manajer, seorang guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya serta menemukan solusi permasalahannya. Dengan demikian, kita dapat memahamkan murid tanpa membuat rasa bersalah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik diantaranya adalah disiplin positif, nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Dan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki diantaranya adalah posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Namun, baru saya sadari ternyata bahwa saya juga menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Saat itu saya merasa tindakan saya benar. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, saya akan mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ada rasa bahagia karena pada akhirnya murid saya dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum ini, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan yang saya lakukan tidaklah utuh. Karena saat itu saya belum tahu apa itu segitiga restitusi. Saat saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta mereka untuk mencari solusi yang tepat dan juga pas untuk mereka sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Kerjasama dan konsisten. Hal lain yang juga perlu dan penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kerjasama atau kolaborasi, serta kekompakan seluruh warga sekolah untuk bisa satu visi dan satu misi. Selain itu, kekonsistenan kita sangat dibutuhkan agar budaya positif dapat bertahan lama. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah juga menunjang untuk mewujudkan sekolah yang mendukung proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Demikian koneksi antar materi dari modul 1.4 versi saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, dan salam guru penggerak.